Apalagi pas lagi baru awal pakai kerudung, itu langsung kayak yang, aduh ya ampun nggak mau pegangan tangan, aduh nggak apa-apa jaga jarak. Itu aduh. orang yang keluh? Orang ke gue, jadi kayak yang tante udah berubah banget nih, udah yang wah alim banget deh gitu. Gue hampir mau cabut dari kotak karena capek sama rutinitas, jadi kayak kufur nikmat lah. 2019 kita bikin lagu itu, Cak Nun ngisi narasinya, tiba-tiba 2020 ada pandemi. Selalu melihat sisi positif dari cerita dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Haji Muda di satu program di channelnya BPKH di podcast dan YouTube. Di satu program bernama Ngopi Bareng Ustadz bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang hadir pada hari ini, kita mau ngingetin bahwa kita bikin obrolan ini untuk mencari cerita dan pengalaman menarik agar menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena kita yakin bahwa setiap orang pasti memiliki pengalaman dan ceritanya yang menarik untuk kita ambil sebagai bekal bagi kita untuk, kalau itu jelek ya agar kita tidak menjadi seperti itu. Kalau itu baik agar kita bisa menduplikasi kebaikan itu. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Santai aja. Ini ngomong-ngomong, bintang tamunya seru banget karena belum disuruh ngopi udah ngopi loh. Oh iya, ngikut. Kita ngikut Habib. Ya, maaf, agak lumayan tegang ya saya hari ini. Bayangin, kayaknya pesona Habib saya kuat sekali. Urusan ngopi aja saya diikuti loh. Ikutin. Saya tadi ngikut, ternyata Habib toilet, saya nggak jadi akhirnya pulang lagi. Apalagi urusan agama. Kayaknya mereka nggak ikut deh. Ya, tanpa diperkenalkan lagi karena suaranya sudah mulai masuk-masuk dari tadi. Jadi ini Tantri Kotak dan Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum disuruh ngomong ya? Belum disuruh ngomong. Saya kaget ya. Maaf. Pasangan suami istri yang kayaknya seru kali kalian ini. Ramai sekali. Kelihatannya aja sih, Beb. Kelihatannya. Tergantung tanggal. Biasanya tanggal muda kita ramai. Ramai. Atau biasanya kalau di luar rumah pencitraan kita ramai. Kalau di dalam rumah ya ramai lempar Piring. Enggak lah. Kan paling cuma tembok retak. Iya, betul. Ngomong-ngomong sebelum ngobrol nih, ini saya sudah dipesankan oleh yang di balik layar. Kita harus mulai dengan ngopi dulu. Oke, kita mulai ulang ya. Baik. Saya paling suka part ini. Iya. Saya ngopi. Namanya aja Ngopi Bareng Betul. Ustadz. Tapi kalau podcast tuh biasanya ngopi tuh suara harus ada suaranya. Berarti sekali lagi enak banget ya. Ini acara apaan? Ngopi bareng Ustadz. Ngopi bareng. Betul kan? Kayaknya ngopi aja deh gak bareng Ustadz. Dari tadi banyakan ngopinya. Ngomong-ngomong, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik. Pandemi ini pasti kalian agak menurun atau sama sekali gak ada atau gimana? Hubungan kami makin erat ya. Oke. Ya alhamdulillah Tapi kita dalam-dalamnya- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nganggur. Full. Ya full sih, full nganggur. Full nganggur. Ya beneran segitunya efeknya buat kalian. Awalnya sih awal pandemi saya agak bersyukur justru karena mungkin manggungnya kan sebelum pandemi itu lumayan padat. Waktu untuk keluarga agak kurang. Tapi setelah masuk 3 bulan ke atas, rekening tuh kayak makin kendor. Jadi kayak ya Allah selesai pandemi ya Allah. Doanya makin kuat, beda lagi tuh langsung. Tapi kesini kita harus beradaptasi kan. Yeah. Jadi ya yang awalnya bingung harus melakukan apa, biasanya kan manggungnya di kota-kota tertentu atau nggak keluar kota segala macam. Akhirnya kita membudidayakan kreatif kita di bidang yang lain.
gitu. Oke, apa itu bidangnya? Kemarin kita akhirnya mencoba mencari-cari hobi yang belum pernah kita coba sebelumnya. Kalau aku sih coba nanam hidroponik gitu, terus habis itu bikin konten, memperluas konten-konten di YouTube dan juga di sosial media kita gitu. Kalau konser-konser virtual gitu? Iya, jadi konser virtual nggak seperti biasanya, dan memang kan nggak terlalu banyak juga sponsor-sponsor yang berani untuk gambling bikin konser virtual. Tapi udah pernah? Sudah beberapa kali, dan kita juga sempat dapat kesempatan drive-in konser di Jogja. Drive-in konser tuh gimana konsepnya tuh? Yang nonton di dalam mobil. Jadi tepuk tangannya pakai klakson. Oh iya. Asik kan? Tepuk tangan, tin. Ya ampun, diklaksonin orang banyak gitu. Terus sama paling wipernya kan biasanya kanan kiri tangannya di atas kan. Wipernya coba di kanan kiri, pulang dari sini beset tuh. Kering. Tapi serius pakai wiper gitu? Nyuruh penontonnya awalnya pakai iya, gitu? tapi abis itu nggak ada yang ngikutin. Pas dibisikin sama basisku, kayaknya jangan deh wiperan. Kenapa? Beset. Oh iya gak jadi. Tapi itu gimana konser ke mobil-mobil gitu? Konsernya di atas artinya kan beda banget itu kan? Beda banget. Konser tetap di atas panggung. Buat kita pribadi sebagai musisi sih kayak ada rasa rindu yang akhirnya tercurah nih, ngedenger suara besar, terus abis itu sound besar, terus panggung yang besar. Jadi kita kayak wah seru banget, walaupun memang situasi berbeda, yang penontonnya di dalam mobil, tapi kan memang jadi dari suaranya itu, audionya itu masuk ke frekuensi radio. Tetap sih mereka buka jendela, terus ngeluarin tangannya, terus pengen tetap excited kayak nonton konser gitu. Sesuatu yang baru buat kita, tapi cukup menarik. Pengalaman baru akhirnya. Iya. Oke, terus kalau konser virtual tuh, waduh, itu lebih kan nggak ada sama sekali penontonnya berarti? Nggak ada, jadi kayak ngomong sendiri aja. Iya. Apalagi kan kalau musik rock itu kan cenderung kita lebih berinteraksi. Iya. Jadi kayak ya silakan teriak, hey, ini krik, abis nyanyi, jeng. Lu kayak so asik gitu. Terima kasih. Kayak mengapresiasi diri sendiri gitu, Bim. Jadi kayak so asik gitu. So asik banget. Tapi ya karena kondisinya kayak gini, kalau kita nggak mengiyakan cuan-cuan putih-putih untuk bertahan ya. menghidupi. Kan kita kan ngomongin kotak bukan bertiga doang. Kita pasti ada tim produksi di belakang. Nah itu jadi ya udahlah, apapun itu caranya. Menggantungkan hidup kan nggak. Orang-orang mikir nggak konser nggak apa-apa. Ada orang-orang yang bertanggung jawab di belakang situ. Ada OB, ada asisten, ada apa, semua yang menggantungkan di situ, tim produksi di situ. Kalau lo dah gimana pas pandemi gini? Pas pandemi ya. Jadi ada cerita memang pas Jakarta PSBB itu adalah manggung terakhirnya NAF. Waktu itu adalah manggung di Kendari. Acaranya nggak bisa di cancel. Dan Jakarta udah PSBB nih, kita mau ngebatalin kontrak nggak bisa. Karena bener-bener nggak bisa ini. Jadi ada acara di Sulawesi, seluruh karyawan di Sulawesi itu ada salah satu instansi yang undang kita. Di sana kita mau berangkat, kita udah ketar-ketir tuh, gimana ini berangkat nggak. Dan akhirnya kejadian. Kenapa? Karena satu pesawatnya cuma kita isinya. Ya. Di bandara itu sepi banget, dan di Jakarta pas awal-awal diumumkan itu sepi banget, dan akhirnya ngalamin. Setelah pulang udah bener, wah sepi lah, bener-bener sepi. Dari situ, dari Maret, April, Mei, akhirnya kita cuma bisa merenung, berhati-hati di rumah, gimana caranya, akhirnya menyesuaikan kan. Gimana nih ke depan, akhirnya kita berani untuk, kita nggak bisa tinggal diam nih gitu. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial yang harus tetap bersosial, walaupun dengan protokol kesehatan. Kita harus nyelesain tugas nih, apa? Album misalkan. Jadi kan Kotak juga nyelesain album, NAF akhirnya bisa nyelesain album. Biasanya kita sibuk manggung, akhirnya nggak selesai kerjaan. Akhirnya kita sekarang bisa nyelesain kerjaan, dan album ini bisa keluar sebentar lagi. Iya. Gitu. Oke. Albumnya apa kalau boleh tahu? Boleh nggak? Belum. Intinya kapan? Januari. Intinya tentang baik dan buruk. Dua sisi. Oke. Lo udah ngebayangin bahwa Januari ini masih pandemi, atau lo anggap kayaknya akan enggak gitu, sehingga konsep promonya akan sudah seperti biasa? Kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Walaupun kita berencana, tapi tetap yang sudah kejadian ya, kita nggak bisa tarik ulur. Itu aja udah 1 tahun kita udah mundur untuk nggak ngeluarin album gitu. Ya ada sisi kita yang pengen ekspresif, pengen berkarya gitu. Itu juga nggak baik kalau kita terlalu ngapain ya kita ya, akhirnya cuma rebahan tiduran di rumah. Nggak bisa ya, akhirnya kan tetap harus
Tetap Jadi harus album ini berkarya. keluar dengan kesiapan bahwa kondisinya belum normal seperti semula ya. It's okay, nggak It's apa-apa okay. sih menurut Dan kita. udah disiapin semuanya Nggak untuk apa-apa. itu ya. Justru sebenarnya bisa jadi teman mereka ketika, makanya di album ini menceritakan tentang mengangkat orang-orang yang lagi down. Oh, Justru jadi teman ketika. Iya, gue setuju sih. Artinya ada hikmahnya semua lah. Gue tuh dari dulu udah suruh nulis buku sama penerbit gak kelar-kelar, kecuali karena di rumah aja. Akhirnya ya udahlah, nulis deh akhirnya. Jadi ya begitu juga kan kalau musisi album dan lain sebagainya. Setuju. Nah, Tantri, gue mau ke lo soal emang musisi itu memang jodohnya lebih besar kemungkinannya musisi ya? Atau jangan-jangan harus musisi ya? Mentoknya di situ kayak Bib. Sering ketemu di situ. Enggak sih, sebenarnya ngobrolnya. Jadi ngobrol tuh kayak nyambung gitu kalau sama musisi. Ya kalau jodohnya pengusaha ya kita kan tinggal ngikutin takdir aja kan. Tapi memang takdir saya jodohnya memang seorang musisi ya nyambung gitu dan lebih kepada nyaman kan kalau itu. Jadi kalau aku sering ketemu musisi ngobrolnya sama, terus kita punya impian yang kurang lebih sama, jadi rasa-rasanya nggak salah. kan hubungan itu harus nyambung, harus terhubung. Kalau nggak terhubung ya nggak bisa beriringan. Betul. Itu di situ. Frekuensinya sama kali ya, Iya. sama-sama suka musik. Ya mungkin lebih ke situ. Walaupun pasti punya perbedaan iya, tapi tetap. Apa perbedaan? Ya pasti perbedaan. Kalau sama nggak bisa nikah dong. Iya. Dia kan perempuan, saya laki. Umur bapak-bapak. Iya. Ya pasti ada perbedaan, tapi yang menurut lo perbedaan yang lo rasain gitu? ya yang jelas dasar lah. banget. Itu kenapa? Ini ada jokes bapak-bapak lagi mau tau. Iya. Itu kenapa TTS itu covernya perempuan? Kenapa? Karena perempuan itu penuh teka-teki. Ayah. Itu nggak bisa ketebak. Nggak, Perempuan itu bukan joke lo, itu filosofi itu. Perempuan tuh jawab terserah. Perempuan tuh jawab nggak apa-apa. Itu ada kamusnya 1450. Nggak apa-apanya itu terserah. Kamu makan nggak? Terserah. Artinya ajak dong, bisa. Artinya apa dong gitu. Dan akhirnya kan bisa mengenal lebih dalam. Ini naluri suami saya mau ronta-ronta untuk curhat sebenarnya. Banyak yang begitu juga. Gitu. Tapi Jadi ini langsung pindah ke obrolan bapak-bapak ya. ya, tapi akhirnya di pandemi ini biasanya kan kita berjarak. Kita ada manajemen rindu. Itu penting itu. Artinya kenapa? Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu kita tantri manggung di mana, kita nggak ketemu. Kalau ada jarak itu kita benar-benar bisa tahu apa yang kita punya dan menghargai apa yang kita punya biasanya. Oke. Jadi, oh iya ya ternyata istriku selama ini di rumah begitu. Nah, tapi selama pandemi plek, kumpul terus. Nggak ada jarak dan itu butuh penyesuaian. Nah, itu apa bedanya yang dulu dengan yang ketika intens lo ketemu terus sama istri? Jelas lah, pasti akan lebih sering berantem. Perbedaan pendapat jelas itu, rumah tangga tuh harus. Gesekannya makin deket soalnya. Makin Kalau deket, kemarin ya. kan gesekannya masih yang nanti akhirnya nggak dibahas. Iya, atau mau gesekan, udah waktunya naik Panggung, panggung, yaudah. iya, jadinya Turun kelupaan panggung udah gitu. lupa ya. Betul. Kalau sekarang kan sering ketemu, terus ya bosen pasti kan. Maksudnya kita biasanya kan ada tadi dibilang ada manajemen rindu, jadi bisa diatur gitu buat ketemu. Kalau sekarang kan ketemu terus, waduh ini kita harus bikin sesuatu nih, sesuatu dalam arti menumbuhkan esensi cinta kembali dalam rumah tangga. Penting itu. Akhirnya walaupun berdua, ayo ke depan yuk beli bakmi yuk. Tapi kita ngobrol akhirnya. Iya. Ngobrol. Iya. Ngobrol nggak perlu harus kemana. Yang ngobrol di depan rumah pun dengan suasana beda gitu. Jadi ketika perempuan lagi tinggi ya nggak bisa makin dicecer ya itu pasangan. Itu Bib. Jadi orang kalau lagi emosi, kalau kita makin kenceng teriak-teriak begitu makin nggak denger gitu, makin keras. Tapi kalau orang lagi jatuh cinta, cuman saling melihat aja, hatinya koneksi gitu. Udah tahu, oh maunya ini. Nah, bahasa-bahasa itu yang kita lupa karena jaraknya terlalu dekat, nggak ada spasi. Gitu kalimat kan kalau bener-bener rengket banget kan, nggak ada spasi, nggak enak dibaca. Makanya perlu spasi. Jadi akhirnya, ayo yuk nyantai dulu ke depan yuk kita ngobrol. Pengenmu apa segala macam dengan suasana yang dingin, adem, kita akhirnya bisa saling mencurahkan. Aku tuh sebenarnya pengen kayak begini. Aku tuh lagi pengen main PS, jangan diganggu, misalkan kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu kejadian apa yang pengen dia mau kalau kita nggak ngobrol, gitu-gitu. Tantri,
Arda canggih betul kayaknya soal cinta. Lu kepincutnya karena gininya atau Karena kasihan. jadi dulu tuh kalian bisa kenalan itu dari mana? Dari panggung gitu. Dari panggung. Dari panggung saya jadi dunia opening. kalian cuma panggung deh, gak ada dunia lain deh. Cuma dunia lain, Beb. Iya, Undang-undang jangan dunia lain orangnya juga. susah, Ya. nah. Jadi kayaknya dia jago speaknya jago banget nih. Enggak ya. Emang karena itu. Proses ya. Proses sih, Bi. Proses, Jadi, ya? apa dia bisa jago kayak gini karena memang apa diasah terus sampai Diasah sampai sekarang. Sebelumnya memang nyaman aja sih. Nyaman. Ya? Nyaman karena itu tadi bilang satu frekuensi, kita ngobrolnya lebih enak gitu. Maksudnya satu pembahasan. Terus juga kita ditemukan di panggung. Dalam arti dia waktu itu 2009 jadi band pembukanya Kotak di Madiun waktu itu. Terus ya udah kepincut tuh. Wah, auranya pria Madiun. Keluar jalur ya. Madiun. Aura pecel-pecel. Madiun. Aura kacang. Lu Madiun kan iya. Iya betul. Aura kacang. Tolong netizen. Gitu. Jadi ya karena itu sih, karena proses itu akhirnya maksudnya dia membuat nyaman aku. Kalau ngomong-ngomong speak gombal jujur malah jarang banget sih. Berarti lo yang duluan gitu ngelihat, wah ini band pembukanya. Iya. Iya. Lo gimana tuh waktu itu jadi band pembuka? Nggak ada dari tendensi kota apapun sih. kemudian vokalisnya kepincut. Waktu dulu memang nggak ada tendensi buat. Biasanya diseriusin banget, malah kalau percintaan tuh malah kelihatan modusnya. Tapi saat itu kelihatan memang pengen temenan aja. Jadi tulus, jalannya enak, tulus. Terus kita benar-benar ngasih yang terbaik, performa kita apa segala macam ya. Ternyata berjodoh. Gitu. Mantap. Malah perjalanannya walaupun berliku-liku tapi nyampe ya ternyata gitu. Iya sih, poinnya sih tadi gua bahwa rumah tangga juga berliku, kisah cinta juga berliku. Kalau nggak berliku kan mati gitu. Betul. Detak jantung tuh kan harus berliku. Namanya kan rumah tangga, berarti kan ada tangga kan? Ada tangga. Kadang jebloh. Iya. Kalau rumah Kadang makan gitu beda. Rumah makan. Aduh. Umur bapak ini memang. Tapi Beb, jadi tadi balik lagi ke pandemi, ternyata yang sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk buat kita. Oke. Tahun ini tuh diramalkan, ini ya ada baca ramalan katanya. Tahun ini adalah tahun keberuntungan, tapi buat siapa? Ternyata bener juga, mungkin bisa aja keberuntungan. Keberuntungan buat siapa? Buat kita yang bisa mendekatkan diri dengan keluarga. Bahkan ternyata tentang pendalaman kita terhadap karya kita. Misalkan kita Tantri, dia habis nulis lagu, dia lebih dalam lagi di pandemi ini. Gue harus nulis apa yang benar-benar menyuarakan kegelisahan. Kayak aku juga, apa ya, menyuarakan kegelisahan juga yang relate dengan kehidupan orang. Jadi benar-benar bisa nyerap energi banyak. Karena kita benar-benar bisa mengamati. Jauh lebih sensitif. Jauh lebih sensitif. Iya sih, sunyi itu kan penting untuk kita memahami maksudnya ramai ini selama ini apa gitu. Betul. Kan. Setuju. Ya enggak? Indah Bisa sekali. nggak sih itu jadi lirik gitu atau Bisa. jadi Nanti saya update status pakai caption itu. gitu. Terus Tantri kayaknya kalau ulama tuh ada kol kodim, kol jadid. Ada pendapatnya di masa lalu, ada pendapatnya di masa sekarang. Nah, Tantri tentu berubah. Dari yang orang banyak lihat ya, mungkin nanti gue tanya ke Arda apakah memang ada perubahan sebenarnya atau memang enggak, itu proses aja sih. Orang kan ngelihatnya Tantri berubah nih. Dari yang paling kelihatan aja deh, dari kerudung. Dulu tidak berkerudung, sekarang berkerudung. Kemudian ya mungkin bagi orang dulu ya sekarang lebih baik lah bagi di mata orang dari dulu. Kemudian itu lu ini nggak sih, ngerasa nggak kalau bagi orang lain tuh lu berubah gitu? Iya, jadi apalagi pas lagi baru awal pakai kerudung, itu langsung kayak yang, aduh ya ampun nggak mau pegangan tangan, aduh nggak apa-apa jaga jarak. Itu orang yang ke lu? Orang ke gue, jadi kayak yang, Tante udah berubah banget nih, udah yang, wah alim banget deh gitu. Lu sendiri? Gue sendiri ngerasa, enggak, gue masih sama, gue hanya menutup diri, gue berproses kok, pelan-pelan gue nggak yang se-strict itu gitu. Maksudnya, proses awal di proses perubahan ini tuh ya pakai jilbab dulu.
dan itu masih berproses sampai detik ini gitu. Jadi nggak yang semerta-merta ketemu sama cowok yang biasanya tos-tosan jadi yang tos ya kita agak jarak 2 cm ya, nggak boleh sentuhan segala macam. Terus ya tosnya masih pakai tongkat gitu ya. Tosnya pakai tongkat ya. Enggak juga kan. Pandemi aja nggak segitunya kayaknya. Jadi ya mungkin stigma orang yang masih berpikir oh, tantri berubah nih, beberapa orang, bukan teman-teman dekatku ya. Tapi kalau teman-teman dekatku yang seband sih udah ya lah sama aja nih anak. Tapi ini emang untuk pertama kalinya Tan? Apanya nih? Berkerudung? Atau sebelumnya udah pernah? Paling SMA juga kan karena sekolah ya. Karena tapi sekolah. pas bener-bener memutuskan untuk berkerudung ya sekarang. Itu titik awalnya tuh apa Tan? Yang lu memutuskan enggak, oke, gua berkerudung. Mungkin memang proses ya, semuanya proses. Tapi kan ada titik yang oke, gua mau pakai gitu. Wah itu dalam banget tuh Bib. Jadi pengen pakai kerudung udah lama banget dari sekitar udah lama banget lah. Nanya sama Cua basisku, kebetulan dia perempuan juga. Ngomong kalau gue pakai kerudung sekitar 7 tahun lalu lah, 7 tahun lalu. Kalau gue pakai kerudung gimana ya manggungnya ya gitu kan. Secara fashion hijab saat itu belum yang setren sekarang gitu. Masih pakai apa sih namanya? Pakai apa sih yang terusan gitu? Ya pokoknya gitulah ya, pakaian perempuan apa? Gamis okay. Gitu kan. Gamis gue loncat-loncat gimana ya cu gitu. Kayaknya jangan deh Tan. Ini kotak apa nasi daria? Terus akhirnya gue mikir-mikir lagi, iya juga ya kayaknya gue juga belum mantep nih gitu. Pas baru-baru sekitar aku udah pakai kerudung 3 tahun ya. 3 tahun lalu tuh kayak ada perasaan kok gue dikasih banyak banget nih sama Allah nih rezeki, terus habis itu kesehatan segala macam semuanya dikasih itu, tapi gue ngerasa kosong. Apa ya kira-kira yang kurang? Gak nanya nih sama suami, jadi kayak bertanya sama diri sendiri gitu, dan paling setiap sholat apa segala macam. Terus sampai akhirnya ada di titik ya Allah coba dong kasih sentilan deh apa kek gitu. Maksudnya gue nih dimaafin gak sih segala apa yang gue lakuin selama ini gitu. Banyak banget pasti kan yang namanya manusia, lupa sholat, terus puasa apa segala macam masih bolong-bolong gitu. Terus akhirnya ada di titik nanya gitu sama Allah. Pas banget ada kejadian nih di Serdang Bedagai. Jadi kondisinya saat itu kotak tuh lagi gue hampir mau cabut dari kotak. Karena capek sama rutinitas, jadi kayak kufur nikmat lah, dikasih apa-apa tapi kayak nggak ada, gue udah capek deh, gue udah nggak mau manggung lagi gitu, mikirnya gitu awalnya. Terus pas udah di kejadian di Serdang Bedagai, gue bakalan ribut deh sama anak-anak setelah manggung hari ini. Memang mau cari ribut nih? Mau cari ribut. Lagu kedua tiba-tiba gue bentrok sama si gitaris, jadi apa sih namanya, alis deket mata itu tabrakan sama neck gitar Gibson Sela. Dang gitu, itu bocor sebocor-bocornya. Itu kayak oke, ini apa nih gitu. Udah pokoknya langsung nyari hikmahnya deh, udah nggak mikir ini gue yang salah apa lo yang salah gitu. Ini sesuatu nih, karena dalam mendekati hari itu gue tuh kayak yang lagi pol-polannya minta ditunjukin gitu. Terus dari situ langsung gue nggak boleh berarti keluar dari kotak. Udah mikirnya positifnya ke sana. Minta maaf lah sama anak-anak. Gue tadi shownya tetap jalan. Shownya tetap jalan. Tapi gue lah, jadi pas lagu kedua gue minta, karena penonton rame banget, mereka datang berbayar. Oke, kalian mau dengerin lagu apa? Kan mereka tahu kondisinya gue lagi di perban gitu kan, perban dadakan. Mau dengerin lagu apa? Lagu Beraksi. Oke, gue nyanyi lagu Beraksi. Setelah ini dilanjutkan sama Sela sama Cua ya. Setelah lagu Beraksi nyanyi, masih dalam keadaan ceceran darah gitu, gue dilariin ke RSUD terdekat, anak-anak manggung. Setelah dari situ gue minta maaf, gue jelasin, gue minta maaf, gue udah niat jelek banget nih sama kalian gitu. Gue tuh udah capek di musik, mungkin gue capek dengan rutinitas yang gue jalanin selama ini. Udah anak-anak komunikasi segala macam, kita maaf-maafan, ternyata memang ada miskomunikasi dan mungkin juga jenuh dengan kondisi kok gini-gini aja. Dan itu mungkin salah satu di ijabahnya dikasih pandemi nih akhirnya, nauzubillah min dzalik ya, cuma jangan lama-lama. Terus habis itu udah dari situ ngomong sama suami, Panda, kayaknya aku mau umroh deh. Kenapa? Enggak, masih tarik ulur nih, mau ngomong sama suami. Pas mendekati hari H-2, aku udah daftar umroh, tapi dia nggak tahu. H-2, Panda 2 hari lagi aku mau umroh. Aku udah niatan sebenarnya umroh. Pulang dari umroh aku pakai kerudung ya. Dia kaget. Jadi pakai kerudung itu kan kalau kata suami itu nggak seperti bulu mata palsu yang bisa dilepas pasang. Terus mikir, nggak, ini kali ini bener. Terus kenapa emang ya, ceritain lah bla 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 bla, lagi ngerasa hampa aja nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba dikasih secercah sentilan kemarin. Ya udah,
Terus kamu tujuan ke umroh itu apa? Ya pengen menguatkan, bener nggak sih? Ini beneran niat dari dalam hati atau enggak sih? Udah berangkat lah umroh, berjalan lancar, bla 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 bla. Kita di Madinah tuh cuman 3 hari, di Mekah berapa hari tuh berarti? 6 hari ya. Aku tuh cinta banget sama Madinah, sampai anakku yang pertama aku kasih nama Karanada Medina Tanarda. Terus ngomong tuh pas lagi di Madinah, kok sebentar banget ya? Gitu. Sebentar banget, pasti cuma 3 hari sih, ngomong gitu tuh sama suami, terus sama pimpinan turnya. Iya nih dapet tuh cuma 3 hari bla bla bla. Oke. Pas besokannya mau pulang kita posisi ada di Madinah. Aku mimpi. Jadi udah packing nih, aku mimpi ditelepon sama yang punya travel. Mbak, kita harus hold nih 1 hari di dalam mimpi itu. Hold 1 hari karena ada kesalahan. Hold 1 hari dibilang kayak gitu doang, tapi nggak dikasih alasannya apa. Oh iya nggak apa-apa, udah tutup. Terus habis itu bangun melek-melek. Ngelihat handphone dong, biasa kan lihat handphone, ada telepon dari yang punya. Di mimpi itu yang ngomong turnya, di mimpi. Turnya. Terus ada telepon dari yang punya travelnya dari Jakarta. Telepon. Mbak, saya bisa telepon nggak? Ya, telepon. Omongannya sama persis. Sama kayak di mimpi. Tapi dikasih reason ya. Reasonnya tuh lebih ke kesalahan pada tagging penerbangan lah gitu. Aku langsung, ya Allah. Sampai segitu, karena memang sepanjang aku umroh di perjalanan umroh itu, doaku udah cuma satu, dikuatkan. Kasih petunjuk bener-bener Allah tuh ada. Allah pasti ngelindungin. Cuman butuh itu gitu kan. Manusia kan wajar banget ya. Allah mah nggak ada, Allah ngapain ini. Aku butuh itu gitu. Terus dari situ pas udah di Madinah jebret kayak gitu kondisi itu, aku langsung gua tuh udah tahu gitu. Enggak Mbak tuh baru orang pertama yang saya kasih tahu sebelum jamaah-jamaah yang lain. Oke, tutup. Aku langsung sama waktu itu sama papa ya Bu ya. Umrohnya sama papa, sama mama papa. Umroh, aku cerita sama mama. Ya udah kita langsung ke Raudhoh, karena memang aku ngomong kalau masih 1 hari di sini aku mau ke Raudhoh lagi. Aku pengen sering-sering ngobrol. Terus ya udah gitu. Ya Allah Akbar, aku langsung oke mah, kayak tantri bakalan fix nih pakai kerudung. Balik udah langsung pakai kerudung. Balik pakai kerudung. Aku di situ langsung ngubungin anak-anak kotak, ngubungin manajemenku, karena kan mereka harus persiapan segala macamnya itu. Dan kotak nerima. Masya Allah banget, anak-anak sih terima. Oke. Ada beda tantri dulu dalam bermusik dan tantri setelah berkerudung dalam bermusik nggak tak? Pas dulu itu kalau pas lagi main musik, bagi sebagian orang pasti pernah tahu nih, saya pernah nanya sama beberapa ustadz ya. Bukan saya mencari pembenaran, tapi saya mencari sesuatu hal yang memang menenangkan. Dan ketika mendapat seperti yang tadi Habib bilang, bukan musik yang salah, tapi bagaimana mengelola musik itu sendiri kan. Jadi saya semakin yakin nih, oke, dulu gue bikin lirik itu seenak udel gue, nggak mikirin kalau ini efeknya akan kemana, yang mendengarkan siapa. Tapi kalau sekarang lebih kepada pembuatan liriknya tuh harus lebih ngena ke hati orang untuk arah yang lebih baik. Oh, sebesar ini ya efek musik yang saya bawakan gitu. Akhirnya dari sini nanya-nanya kan sama suami, sempat galau tuh Bib, lanjut nggak ya nyanyi gitu. Karena kan beberapa teman-teman yang memang sudah duluan berproses itu kan menyarankan deh cari lain aja, ladang pahala yang lain deh, jangan musik segala macam. Dan sebenarnya lu gak cari pembenaran, karena kalau memang itu salah lu siap meninggalkan. Siap meninggalkan kalau memang itu memang katakan iya itu haram dengan alasan yang benar-benar masuk di akal, ya pasti meninggalkan gitu. Tapi enggak gitu memang, dan gue lebih enggak kok, gue memang dikasih yang tadi seperti dibilang sama Arda, gue dikasih anugerah ya lewat musik, mungkin gue dakwahnya dengan cara lain gitu. Dakwah nggak selalu mungkin dengan bahasa Arab, karena gue tidak paham dengan bahasa Arab gitu. Jadi ya dengan bahasa-bahasa yang gue paham dan bisa dimengerti sama banyak orang. Jadi ya makin kesini pembuatan liriknya pun jadi lebih dalam. Kayak di album Identitas Kotak yang baru ini, alhamdulillah banget deh, entah kenapa kita dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan Cak Nun. Itu untuk menyentuh beliau aja tuh agak sulit sekali. Iya. Tapi entah kenapa pas lagi kita jadi aku punya lagu sama anak kotak judulnya Manusia Manusiawi, tentang memanusiakan manusia. Tentang yang namanya manusia itu memang menyadari bahwa diri manusia punya salah gitu. Jadi nggak perlu terlalu jadi yang wah banget ya. Sebagai manusia harusnya manusiawi. Kita tuh terinspirasi dari quotes-quotesnya Cak Nun. Nyari-nyari ide gimana caranya ya bisa ketemu sama Cak Nun, bisa kolaborasi, dapat nomor telepon dari siapa nama anaknya, Mas Noy terus Sabran. Ya betul. Terus abis itu dikasih arahan ke Cak Zaki, ada salah satu manajernya beliau lah. Sampai detik ini berkolaborasi, beliau ngasih narasi ya, aku sampai merinding, ngasih narasi, terus hasilnya bikin aku yang menyanyikan lagu itu kayak yang ini self healing nih buat aku pribadi saat menyanyikan.
Sampai detik ini nggak ketemu. Tapi bisa satu frekuensi beliau mengiyakan kita berkolaborasi. Siapa sih Kotak? Sampai mikir gitu. Tapi ternyata mungkin dilihat dari sudut pandang yang lain. Oh, mungkin dengan lagu Manusia Manusiawi bisa meredam gejolak emosi di saat pandemi. Saat itu kan kita bikin lagu itu, kita nggak pernah tahu ada pandemi. Jadi 2019 kita bikin lagu itu, Cak Nun ngisi narasinya, tiba-tiba 2020 ada pandemi. Ya mungkin beliau sudah menggambarkan, oke, 2020 mungkin ada pandemi, butuh lagu ini nih untuk bisa membuat orang-orang lebih mereda emosinya, memanusiakan dirinya sendiri. Gitu. Ya gua pun dakwah itu kan sebenarnya banyak juga terinspirasi dari Cak Nun. Bagaimana beliau merangkul, kemudian kreatif dalam berdakwah, terbuka kepada siapapun gitu, dan mencoba memahami semua keadaan manusia. Tadi yang lu bilang itu, memanusiakan manusia gitu kan, nggak tiba-tiba jebret lo harus tobat, jebret lo harus hijrah gitu kan. Dia punya proses masing-masing lah, punya tools dan sentuhan yang sangat spesifik kan. Setiap manusia. Dan itu gue pernah ini sih, Cak Nun itu pernah ditanya, musik haram nggak, Cak? Gini kata dia, nih kalau dia pukulin ke alat musiknya tung gitu, ini halal. Kemudian dipukulin ke alat musiknya yang lain, ini halal. Yang haram kalau ini Anda pukulkan ke kepala Anda. Ini haram. Dan beliau juga pernah bilang bahwa di Quran itu kan segala sesuatu kata Allah bertasbih. Segala sesuatu ini bertasbih. Nah, dengan musik kita sebenarnya membantu gitar, membantu drum, membantu senar, membantu bambu yang dijadikan seruling untuk bertasbih kepada Allah dan membahagiakan orang lain. Dengan itu semua, dengan selawat. Dan bagi gue gak mesti selawat sih kayaknya, segala sesuatu yang membahagiakan orang lain selama itu tidak bertentangan dengan Islam, itu adalah ibadah. Betul. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah katakan kepada Nabi Musa, ibadah termulia itu adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Idkhal surur fi qalbil ihwan. Jadi ketika tantri di panggung dan tadi ada banyak orang bahagia, selama itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, ya oke. Seorang ibu aja menenangkan bayinya dengan nyanyian bisa tertidur. Itu kan proses alami yang dilakukan oleh ibu seluruh dunia. Artinya berarti musik itu yang menenangkan. Tergantung musik apa yang ditawarkan, tergantung apa yang itu kan menyentuh. Musik itu justru memperdalam kita mengenal Tuhan sebenarnya. Sebenarnya kenapa? Karena akhirnya bisa bikin lirik-lirik sedalam itu, bisa menorehkan keresahan, menggerakkan hati orang itu lewat musik. Ternyata segitu hebatnya musik itu, justru membawa lautan dan gerakin orang yang luar biasa musik. Makanya kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan selama itu membawa kebaikan dan membuat orang lain bahagia, udah intinya itu, nggak usah dianalisa sedalam, sejauh apa, pusing, lama-lama kita nggak berbuat. Gitu. Itu tadi, kenapa? Saya bilang, gimana sih cara bersyukur yang paling benar? Bahagia. Udah, orang bahagia itu bersyukur, tanpa setiap hari dia harus terima kasih, enggak. Dia bahagia dengan tertawa, dengan menularkan kebahagiaan ke orang lain, itu juga rasa bersyukur yang luar biasa. Makanya yang disuruh adzan Bilal, yang suaranya bagus. Karena penting aspek keindahan dalam dakwah itu kan. Makanya ya hanya Bilal yang dipilih. Padahal banyak sahabat yang lebih utama dari Bilal, tapi yang suaranya bagus adalah Bilal. Begitu juga sekarang zamannya bisa dengan menyanyi dan lain sebagainya. Nah, dalam. Saya minum kopi lagi deh. Luar biasa loh nih. Mari. Podcast kan? Bentar, suaranya harus gini. Jadi sekarang gue ngomongin bahwa ada satu ibadah yang mahdoh, yang tadi Tantri juga sudah cerita bahwa pernah umroh bareng Arda ya, kemudian terpukau sekali kepada Madinah, kemudian terpukau dalam pertemuannya dengan Rasul, walaupun Rasul di makamnya pada saat sekarang gitu. Nah, yang juga lebih dari itu, dari umroh itu kan haji pada akhirnya. Puncak rukun Islam kita itu adalah haji. Ngomong-ngomong, udah pernah haji nggak? Belum. Arda juga belum. Ya? Belum. Insya Allah dalam waktu dekat, karena kan usia kita masih muda kan. Setelah yang kita tahu kan memang haji itu kan prosesnya menunggunya cukup lama nih. Cukup lama. Ibu bapakku udah bilang dari sekarang daftar.
Betul. Jadi kemarin sempet yang nanti karena pandemi kali ya, mikirnya macem-macem gitu. Terus pas kemarin mamaku ngomong, baru kemarin dia ngomong, daftar deh buruan karena kan nunggunya lama. Iya, 15 sampai 20 Dan tahun masih sekarang. muda, karena itu kan memang butuh fisik yang luar Fisik biasa yang kan kuat. ya, Bib. Jadi ya kita sih insya Allah lah, semoga. Butuh dalam fisik kedepan. yang kuat bukan hanya bagi kita, tapi pertama biar gak ngerepotin orang lain. Betul. Dan yang kedua, siapa tahu bisa bantu orang lain nanti kan bisa dorongin kursi rodanya orang lain dan lain sebagainya kan, meskipun ya mungkin banyak lah yang membantu, tapi kita kan juga bisa berbuat banyak. Jadi waktu tunggunya itu sekarang hampir 20 tahun. Oke, umur kita 15 sampai- Masya Allah 20 tahun ya. 20 tahun ya. 15 sampai 20 tahun. Makanya sekarang itu BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, sedang mendorong kita untuk menjadi haji muda. Oke. Minimal menabung semudah mungkin untuk berangkat haji, karena kita mempertimbangkan waktu yang panjang itu, waktu tunggunya. Makanya sekarang dari umur 12 tahun tuh udah bisa nabung dan udah bisa berangkat sejak umur 18 tahun gitu. Oke. Dan sebenarnya sih kalau kita tahu itu kan sebenarnya biaya haji itu 70 juta. Iya. Cuman kita bayarnya cuman 25 juta untuk setoran awalnya, 35 juta totalnya. Betul. Separuhnya karena dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ini, BPKH RI. Mereka yang mengelola, diinvestasikan secara syariah, akuntabel dan transparan, bisa dicek di bpkh.go.id. Jadi nanti uang kita itu diinvestasikan secara syariah sehingga ada nilai manfaatnya secara ekonomi bagi orang lain. Jadi ada nilai sedekahnya akhirnya. Betul. Kita berangkat haji tapi di dalamnya ada sedekah. Nah, baru separuhnya itu didapatkan dari investasi syariah tersebut untuk kemudian genap 70 juta berangkat haji. Nah, ya artinya memang kita harus nyiapin haji sedari muda. Apalagi tadi Tantri, kayaknya itu pengalaman yang memang sulit diceritakan ya, Tan? Di Madinah, di Mekah. Oh iya, setiap kali teman-teman nanya kalau bener-bener saya ada waktu untuk cerita, saya pasti akan cerita lebih detail lagi. Tapi itu bener-bener sentuhan yang paling deket banget tuh. Oh ya Allah, ada. Terus setuju nggak kalau orang pengen memahami dan merasakan seperti yang lo rasakan, itu hanya dengan pergi ke sana? Nggak bisa dengar cerita doang? Setuju. Jadi entah kenapa banyak sih, sebenarnya banyak banget yang kayak tiba-tiba di cash back sama Allah di sana tuh banyak banget. Jadi kayak minta apa tuh dikasih taunya, maksudnya dikasih lihatnya tuh langsung gitu di sana. Dan kayak waktu pas pertama kali umroh, setelah umroh itu doanya tuh pengennya ya Allah tolong tiap tahun deh, karena kehidupan kerjaan saya ini bener-bener duniawi banget gitu. Rasanya butuh banget penyegaran untuk bisa lebih jauh lebih tenang dan lebih dekat lagi sama Allah. Ya alhamdulillah sih ada aja gitu rezeki yang memang ya endorse ya, alhamdulillah. Buka aja lah. Tolong BPKH di endorse ini. Nggak tahu, ada beberapa yang memang alhamdulillah maksudnya kerjasama lah dalam hal itu. Ya sesuatu hal yang memang selalu dirindukan untuk bisa datang ke sana. Terima kasih Sama-sama. Arda, Tantri. Terima Sama-sama. kasih udah main ke sini, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Dan gue pikir banyak banget pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman, baik itu yang musisi, yang suka musik ataupun di dunia kreatif apapun. Kayaknya banyak pelajaran yang kita dapat hari ini di podcast dan tayangan YouTube ini. Semoga menginspirasi kalian dan jangan khawatir untuk terus berkreatif. Dan itu bisa Anda lakukan tetap dengan sebagai identitas Anda seorang muslim. Betul. Ya, oke, sebelum kita akhiri, Oke. kita ngopi dulu. Oke, siap, dengan senang hati, Bib. Tinggal 2 tetes nih kayaknya. Santai aja. Terima kasih teman-teman. Semoga menginspirasi. Kalau gak menginspirasi ya minimal lucu lah. Anda ketawa, Anda bahagia, kita dapat pahala. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.